Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Santoso, mahasiswi arsitektur Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan menjelaskan tugas studio perancangan arsitektur 5 dengan judul perancangan bangunan mixed-use building ramah lingkungan. Berikut penjelasannya. Dalam perancangan kali ini, site berada di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, yang merupakan jalan utama Jakarta dan pusat bisnis. Jalan Jenderal Sudirman juga disebut Financial District atau poros antara Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Lokasi site tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 3 RW 3, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk batas utara site terdapat Wisma Indosemen, Jalan Galunggung, Waduk Setiabudi, The Landmark Center, Kali Ciliwung, dan Stasiun KRL. Untuk batas timur terdapat Jalan Setiabudi Barat, LA Green Suite Setiabudi, Apartemen Four Seasons, dan Altera Group. Untuk batas barat terdapat halte Bumi Putra, halte Menara Astra, halte Transjakarta Dukuh Atas 1, Jalan Jenderal Sudirman, PT Term Indonesia, dan Menara Taspen. Untuk batas selatan terdapat Wisma Bumi Putra, Indofood Tower, Sudirman Plaza, Jalan Setiabudi Barat 7, Kantor Lurah Setiabudi. Untuk kendala tapak, jenis lahan sendiri merupakan rawa atau digenangi air. Di dalamnya juga terdapat tumpukan sampah yang berada di bagian depan. Adapun bangunan semi permanen dan masjid umum yang biasa dipakai oleh warga. Untuk aksesibilitas dalam site sendiri merupakan lahan yang tidak dikelola dengan baik oleh pengelola ataupun pemerintah dan perorangan, sehingga site tidak terdapat aksesibilitas di dalamnya. Untuk potensi site sendiri sangatlah banyak, di mana terdapat banyaknya fasilitas umum yang berada di sekitar tapak. Di antaranya terdapat halte, stasiun, KRL maupun MRT. Serta lokasi site sendiri berada di tepi jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Akses menuju site mudah dijangkau apabila menggunakan transportasi umum. Kondisi lingkungan sekitar site yang sangat mendukung untuk bangunan mixed-use building. Serta sisi bagian barat terdapat jalan utama dan dapat digunakan untuk akses keluar masuk. Berikut perhitungan analisa struktur. Dengan luas lahan 31.000 meter persegi atau 3,1 hektar, dengan KDB 40%, KLB 5, koefisien dasar hijau 30%, serta batas maksimum 5 lantai, dengan GSB 3-5 meter dari sisi jalan. Adapun pembagian zoning bangunan per lantai, dengan bagian dasar basement yang terdiri dari 3 lantai, kemudian terdapat pula mall atau podium yang terdiri dari 5 lantai, serta bangunan tower yang dibagi menjadi 4 section, yang terdiri dari kantor, apartemen tipe A, apartemen tipe B, dan apartemen tipe C dengan tipe paling besar. Sesuai dengan fungsi bangunan, yaitu bangunan mixed-use building, dalam perancangan kali ini saya memakai sistem struktur rangka kaku dan inti rigid frame serta core, di mana rangka kaku sendiri bereaksi terhadap beban lateral. Penggunaan sistem struktur rangka kaku dan inti rigid frame dan core ini untuk mengurangi resiko bangunan, yaitu mengguling, amblas, kolaps, ataupun memutar. Dalam perancangan ini, saya menggunakan konsep analogi, di mana dalam bidang arsitektur untuk menyatakan suatu sifat dan bentuk baru suatu perancangan bangunan berdasar pada suatu bentuk alami yang sudah ada. Dengan pendekatan analogi, di mana proses-proses analisis data dirangkai menjadi suatu bentuk, sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan. Dalam perancangan Sudirman MUB, saya menggunakan bentuk air,
sebagai analogi perancangan. Ide tersebut muncul dari permasalahan yang ada dalam site, di mana lahan tergenang oleh air. Bentuk gelombang yang dihasilkan oleh air saya aplikasikan sebagai bentuk dasar podium. Kesan yang dihasilkan oleh air adalah santai dan energik. Bentuk tersebut juga saya aplikasikan sebagai fasad bangunan. Untuk tema perancangan kali ini, saya memilih Sustainable Green Building sebagai tema perancangan dengan kelebihan biaya operasional lebih rendah, efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain, serta melindungi penghuni. Adapun kekurangan dalam penggunaan Sustainable Green Building, yaitu investasi biaya lebih tinggi, masyarakat belum siap dengan teknologi modern, dan ketersediaan material. Untuk gubahan massa, saya memilih gelombang air sebagai bentuk dasar. Berangkat dari keadaan site yang tergenang oleh air rawa dan lokasi site yang letaknya tidak jauh dari Kali Ciliwung. Bentuk dasar dari gelombang air merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi diri yang santai dan energik. Maka bentuk gelombang air saya aplikasikan untuk jalur aksesibilitas dalam site, bentuk dasar podium, dan fasad bangunan. Berikut perhitungan kebutuhan besaran ruang dan gambar kerja.